Selamat datang di podcast Living Life bersama aku Ivan Faustino. Jadi hari ini aku mau ngomongin soal gimana caranya kita bisa lebih berani buat nyampein pendapat, buat nyampein argumen atau ide yang kita punya. Terutama kalau misalkan kita lagi ada dalam diskusi kelompok atau ada di dalam kelas atau bahkan ketika nanti di dunia pekerjaan, aku rasa ini juga bisa membantu. Nah, tapi sebelum itu, kenapa aku pengen buat ngebahas ini? Karena kadang mungkin ada beberapa orang yang masih ngerasa takut dan masih ngerasa nggak berani buat ngasih tahu pendapatnya atau menyumbangkan ide yang dia punya. Padahal nggak ada yang tahu kan, siapa tahu idemu itu adalah ide yang ditunggu-tunggu oleh orang lain gitu. Nah, menurutku ada satu cara yang cukup mendasar, tapi ini berpengaruh ke hal lain, yaitu adalah percaya diri. Sebelum kita nyampein pendapat kita, sebelum kita nyampein ide yang kita punya, terlebih dahulu kita harus percaya sama ide kita sendiri itu kan. Kita harus percaya nih sama diri kita sendiri. Sampai ada yang pernah bilang gini, kalau kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, gimana orang lain mau percaya sama kamu? Nah, tapi yang menarik adalah kepercayaan diri itu nggak bisa datang tiba-tiba. Karena itu adalah suatu hal yang harus dibangun dan dilatih secara terus-menerus. Sama halnya kayak public speaking. Ketika kita mau ngomong di depan banyak orang, misalkan ngomong di depan umum gitu ya, mungkin awalnya itu kita ngerasa grogi, kita ngerasa takut salah ngomong dan sebagainya macamnya. Tapi kalau kita udah biasa ngelakuin itu, kita sering ngomong di depan banyak orang, kita akan terbiasa dan akhirnya juga kita akan semakin percaya diri kan. Karena orang itu bisa karena biasa. Jadi ya kita harus yakin sama diri kita sendiri. Yakinin sama dirimu sendiri kalau kamu itu bisa. Bahkan kadang kamu itu harus maksain dirimu buat tetap percaya diri di kondisi yang segrogi apa, senervous apa kamu, ya kamu harus maksain dirimu buat percaya diri. Karena menurutku percaya diri ini adalah salah satu modal awal supaya kita itu bisa nyampein apa yang ada dalam pikirannya kita. Tapi yang sering jadi penghambat itu adalah ketika kita dihadapkan di posisi di mana kita ngerasa pesimis. Kita ngerasa mungkin ide teman kita ini lebih baik daripada ide kita, atau kita udah ngerasa takut pendapat atau argumen kita ini kita takut nggak bisa diterima sama orang lain gitu. Jadi kita udah mikir kemana-mana, kita udah mikir akibatnya duluan gitu. Jadi itu bisa jadi penghambat atau juga bisa bikin kita lebih nggak percaya sama diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan kamu memang ragu sama argumen atau pendapatmu, cara yang bisa kamu lakuin ya dengan cross check lagi. Apakah memang argumenmu ini perlu buat kamu omongin, misalkan di dalam diskusi gitu ya. Coba lihat dari berbagai sudut pandang supaya kamu lebih yakin lagi sama argumenmu. Atau juga kamu bisa mikirin nih, pertanyaan apa yang bakal teman-temanmu tanyain ketika kamu nyampein pendapat atau argumenmu itu tadi. Nah, ini bisa membuat kamu lebih percaya diri karena kamu udah siap kan. Jadi kalau memang beneran ditanya balik ini atau dikritik, kamu tahu harus jawab apa dan ya teman-temanmu akan lebih yakin lagi. Dan ketika kita mau belajar buat berani berargumen, berani berpendapat, kita itu nggak cuma jadi pengikut, tapi kita bisa jadi inisiator di suatu hal. Nah, kalau ngomongin inovasi, itu kan juga biasanya datang dari dalam tanda kutip ide-ide gila yang lahir dari orang yang berani buat ngomong atau berani buat nyampein apa yang ada dalam pikirannya mereka kan. Meskipun aku juga ngerasain nih,
di dalam proses belajar itu kadang kita itu bakal ngelakuin kesalahan. Karena aku pernah ya, pas itu posisi di mana aku tuh habis nyampein pendapat gitu. Terus aku salah ngomong dan akhirnya jadi bahan lelucon. Terus sempet juga dikritik habis-habisan. Sempet sih mikir kayak ya udahlah lain kali gua diem aja. Jadi ya lebih baik ngikut, lebih baik main aman aja. Tapi lama kelamaan itu ada rasa nggak enak. Rasanya itu kayak nggak bebas gitu karena nggak bisa ngomong, nggak bisa nyampein pendapat gitu. Kayak ada sesuatu yang eh apa ya? Aku itu pengen ngasih tahu apa yang ada dalam pikiranku, tapi nggak bisa karena takut salah lagi. Nah, kalau kalian yang dengerin ini juga ada dalam posisi itu, aku cuma mau bilang jangan berhenti buat nyoba lagi. Karena ketika kita berhenti buat nyoba, ya udah, kita akan berhenti sampai situ. Kita nggak akan berkembang dan udah stop sampai situ. Padahal justru dari kesalahan yang kamu pernah alami, kamu bisa belajar supaya kedepannya kalau mau ngasih pendapat atau mau berargumen sama orang, itu kamu bisa tahu gimana caranya yang baik. Karena memang kadang itu kita perlu nyampein apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi kadang juga kalau misalkan idenya teman kita atau orang lain itu udah bagus, ya mungkin kita nggak perlu ngomong apa-apa lagi atau kita bisa nambahin tapi dalam sudut pandang yang lain. Jadi ya menurutku jangan takut sih buat berpendapat. Kalau kalian emang punya pemikiran atau sudut pandang yang berbeda, coba sampein dulu aja. Coba berani buat ngasih tahu ke orang lain, ngasih tahu ke teman-teman kalian soal apa yang ada dalam pikiran kalian. Soal nanti diterima apa enggak, ya itu urusan kedua lah. Yang penting kalian udah berani buat coba, udah berani buat nyampein itu. Jadi ada perasaan lega juga kan. So, sampai situ dulu episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.